Setelah mempelajari panduan pada katalog LKPP versi 6 yang katanya di Desember akan dirilis versi resminya, yang kemarin sudah dirilis dan akan benar-benar di cut off versi 5 dan mulai start versi 6 nantinya, izinkan saya pada video ini menyampaikan dua masukan mumpung masih piloting. Karena memang saat ini juga masih piloting, kantor saya BMKG tidak bisa sampai proses verifikasi akses ya, hanya bisa sampai verifikasi profil saja ya, karena memang bukan bagian instansi yang dipiloting. Nah, tapi kita belajarnya kan dari panduan penggunaan yang sudah di-share oleh pihak LKPP ya, dengan Telkom, sehingga kita pelajari di situ cara-cara bertransaksinya. Nah, ada dua isu yang izinkan kami mengangkat ini dan memberikan masukan kritikan kepada pembuat katalog ini. Ya, dalam hal ini ya kita memberikan masukan untuk Telkom ya. Pertama adalah isu yang pertama yang ingin kita angkat di sini adalah isu mengenai spesifikasi teknis yang merupakan perikatan seseorang bertransaksi baik di online shop maupun transaksi berkontrak biasa, bahwa pada prinsipnya orang berkontrak itu perikatannya adalah spesifikasi teknis, dan spesifikasi teknis ini kalau versi katalog adalah deskripsi produk. Segala hal yang ada di dalam deskripsi produk dengan atribut-atributnya itu menjadi sebuah spesifikasi teknis nantinya pada saat berkontrak. Nah, tapi justru inilah yang bikin saya khawatir dengan fitur yang ada di katalog versi 6 sekarang, yang pada prinsipnya kami apresiasi di mana komponen-komponen spesifikasi teknis itu didigitalkan dengan fitur-fitur. Oke. Ya. Walaupun itu juga masih kurang lengkap ya, di mana belum ada fitur-fitur yang mengakomodir komponen spesifikasi teknis selain deskripsi produk yang lebih value for money, seperti spesifikasi kinerja. Di beberapa produk yang branded mereka sudah menyampaikan sendirinya di deskripsi produk ya. Nah, juga ada namanya spesifikasi pelayanan juga seperti itu. Tapi kita apresiasi lah ya, fitur-fitur cukup banyak yang atribut-atribut yang dibuat dan cukup profesional di katalog versi 6. Hanya saja di belakang ini yang paling pentingnya ingin memberi masukan, yaitu boleh izinkan kami menyampaikan masukan, tambahkan fitur cetak spesifikasi teknis final. Izinkan kami menyampaikan, bermohon dalam video ini ya, di VT ini izinkan, mohon tambahkan fitur cetak spesifikasi teknis final. Kami berharap dan meyakini mestinya ya, ketika seorang pejabat pengadaan atau PPK sudah menyelesaikan sebuah proses transaksi negosiasi di dalam katalog versi 6 ini, deskripsi produk dan harga mengunci. Sehingga nanti kalau misalkan saya klik belanja laptop harganya 10 juta dengan deskripsi yang tertuang pada saat itu, saat klik nanti saat BAST ya, harga dan deskripsi yang itulah yang digunakan sebagai patokan untuk memeriksa hasil pekerjaan. Semoga seperti itu. Ini kalau lebih mengeri lagi kalau ternyata tidak mengunci. Kalau kita belanja di Shopee, Tokopedia, kan apapun yang terjadi oleh penjualnya mau merubah setiap saat deskripsi dan layanan harga, deskripsi dan harga di situ. Kalau seseorang sudah bertransaksi kan mengunci sistemnya, deskripsi dan harganya. Jadi pada saat BST, pada saat barang itu datang, kita unboxing, ya patokan kita bukan harga sekarang atau deskripsi yang sekarang, tapi deskripsi pada saat kita bertransaksi. Semoga sudah seperti itu. Dan yang lebih penting malah justru adalah cetak spek finalnya yang belum ada. Katalog versi 6 sudah menyediakan instrumen atribut yang bagus-bagus untuk mengakomodir komponen-komponen spesifikasi teknis yang penting, walaupun masih belum sempurna ya. Tapi kalau tidak ada speknya, apa pegangan kita? Ya, buatkan fitur cetak spek finalnya yang mengikat deskripsi produk pada saat kita transaksi dan juga mengikat harganya pada saat kita transaksi. Ya, sehingga apapun yang terjadi nanti, ya, dan itu akan memudahkan kita berkontrak nantinya. Ada spek finalnya.
Dan syukur-syukur spek finalnya itu diberikan menu negosiasi di situ, karena kita diberikan juga bisa berklarifikasi ya komponen-komponen yang sudah diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 bahkan ya, untuk pedoman pengadaan melalui penyedia, yaitu apa? Komponen spesifikasi teknis, ada spesifikasi kinerja. Coba buatkan atribut di situ. Ada spesifikasi pelayanan, tambahkan di situ. Apapun yang terjadi, kami sangat berharap ada menu cetak spek, sehingga nanti BPK berkontrak, spek cetak final itulah ya, hasil dari negosiasi itulah yang digunakan nanti untuk berkontrak. Ini kenapa kami sampaikan, kalau vibes-nya itu online shop, kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Telkom. Namun benilah harapan kita ya, belanja lewat online shop, vibes-nya itu benar-benar online shop benar itu ya, katalog versi 6 ini ya gitu. Nah, tapi kalau kita belanja online shop, itu belanjanya paling berapa volumenya? 1, 2 ya, jarang online shop itu kulaan sampai, itu jarang kita nemui seperti itu. Kita umumnya belanja online shop itu ya seumum-umumnya kita beli volume 1, 2, 10 gitu ya. Tapi kok badan pemerintah belinya sampai volume gede, bahkan transaksinya sampai miliaran, puluhan miliar. Masa ya nggak ada fitur spek cetak speknya ya? Kan itu tinggal diklik aja, tidak begitu ya, karena karakteristik pengadaan pemerintah itu volumenya besar-besar, sehingga akan jauh lebih akuntabel ada cetak spek final pada saat sudah transaksi, sehingga apa yang diikat di situ adalah deskripsi pada saat transaksi sesuai dengan komponen spek yang sudah diajarkan mulai level 1, 2, 3, 4, komponen speknya sudah diajarkan kita ya. Seperti itu secara aplikasi gitu, dia sudah disediakan sebuah aplikasi, sehingga itu spek final itulah yang mengikat pada saat nanti pemeriksaan cetak spek. Karena bagaimanapun pada saat kita diaudit oleh BPK, pertanyaan pertamanya bukan suruh input aplikasi nanti kan, speknya mana, gitu. Speknya mana? Kan harus ada cetak finalnya. Kalau itu distandarkan dengan sebuah fitur, akan jauh. Isu yang kedua yang ingin kita sampaikan di sini adalah isu terlalu simpelnya kontrak surat pesanan. Di buku kerja e-purchasing, saya malah bikin 3 versi surat pesanan. Ya, bagi teman-teman developer programmer yang melihat video ini, cek di buku kerja e-purchasing atau jadi saya berikan filenya gratis. Ya, di buku kerja ada 3 versi loh. Surat pesanan untuk barang, surat pesanan untuk jasa lainnya, dan surat pesanan untuk pekerjaan konstruksi. Jangan disamain, harus ada 3 itu. Apalagi kalau nanti ke e-purchasing itu ada jasa konsultan masuk di situ. Apa yang disamain? Ya, kalau yang saya lihat user guide-nya yang sekarang terlalu sederhana dan klausul-klausulnya nggak ada. Kenapa kita perlu klausul-klausul yang biasa saya modifikasi di buku kerja e-purchasing itu? Karena sekali lagi karakteristik belanja pemerintah itu volumenya gede-gede. Ya kalau kita mau belanja laptop beli 1, 2 biji. Nah kita catering lo bisa sampai belanja sampai 500 packs. Laptop bisa belanja sampai 100 unit. Printer belanja sampai 100 unit. Transaksi sampai miliaran loh Bapak Ibu. Kalau kita normalnya belanja di Shopee, Tokopedia, ada sampai miliaran? Ya saya belum pernah lihat belanja di Shopee, Topet itu belanja sampai miliaran. Kalau omset penjualnya mungkin, kalau kita enggak. Tapi pengadaan pemerintah itu karena karakteristik belanjanya itu miliaran. Ayo perbaiki menu cetak kontrak surat pesanan itu. Boleh ikuti petunjuk yang sudah saya modifikasi di kerja e-purchasing, yang sebenarnya sudah mengikuti keputusan kepala LKPP itu, mengikuti persis. Saya ya klausul-klausulnya itu, apalagi yang konstruksi. Ada 3 kontrak surat pesanan yang perlu Anda modifikasi dan dibuat otomatis biar enak sudah ya, yaitu surat pesanan untuk jenis pengadaan barang, surat pesanan untuk yang jasa ya, skillware ya, dan surat pesanan untuk pekerjaan konstruksi jika nanti sudah ada etalase yang bekerja. Sekarang pun juga sudah ada etalase produk-produk pekerjaan konstruksi seperti ruang kelas belajar, itu sudah banyak itu sekarang berseliweran di katalog versi 6. Apresiasi, bagus. Jadi pendekatannya komoditas. 2 isu, sekali lagi isu yang pertama adalah hadirkan fitur cetak spesifikasi teknis final setelah negosiasi ya, dan hadirkan menu cetak kontrak surat pesanan yang versi ada klausul-klausulnya ya. Itu penting untuk akuntan. Sukses integritas.